Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimatullah Kiki. Saya dari kelas 6B. Di sini saya akan melanjutkan subbab yang selanjutnya, yaitu tentang discourse error atau kesalahan discourse. Jadi, kesalahan discourse itu yang pertama ada kesalahan koherensi. Jadi, koherensi terutama terkait dengan konten, dengan keterkaitan konseptual dari proposisi. Jadi, tidak melihat pada penanda lagi, tapi mencari hubungan konseptual yang mendasarinya. Ada 3 macam koherensi. Yang pertama itu ada koherensi tropikal atau topikal. Koherensi topikal mengacu pada kebutuhan komponen-komponen suatu wacana agar relevan dengan topik atau tujuannya secara umum. Ketika sebuah wacana mengandung proposisi atau sesuatu yang tidak relevan, ia dapat kehilangan koherensi. Kemudian yang kedua itu ada koherensi relasional. Koherensi relasional mengacu pada persyaratan agar proposisi-proposisi yang membentuk sebuah wacana harus terkait satu sama lain. Kemudian yang ketiga itu ada koherensi berurutan. Koherensi berurutan mengacu pada kebutuhan akan proposisi konstitutif untuk diatur dalam beberapa urutan yang efektif. Sekarang gagasan efektivitas memperkenalkan konsep retorika wacana yang telah menjadi pusat perhatian selama beberapa waktu. Sekarang di antara para ahli penulisan, ada bukti yang berkembang bahwa budaya yang berbeda dan komunitas bahasa memiliki konvensi yang berbeda untuk dan harapan tentang memaksimalkan efektivitas retorika. Pengamatan bahwa pengguna L2 atau foreign language secara tidak sadar mentransfer konvensi ke bahasa ibu atau L1. Mereka telah menyebabkan pengembangan paradigma penelitian yang dikenal sebagai retorika kontransitif menurut Leakey 1991 dan Connor 1996. Menurut Purves 1988 mengacu pada mahasiswa internasional yang tidak menulis dengan cara yang kita harapkan karena mereka telah belajar cara mengatur dan menyajikan apa yang tidak mereka tulis sesuai dengan standar bahasa target. Apa yang mereka tulis belum tentu salah, tetapi berbeda. Orang yang memang ragu untuk menyebut perbedaan seperti itu sebagai kesalahan merupakan istilah yang lebih disukai dari teori tindak tutur Austin 1962 adalah implicity. Seperti contoh dalam wacana English Foreign Language atau EL2 yang gagal mengemas informasi dalam urutan yang diberikan. Seperti contohnya dalam kalimat in the midst of a city street full of high buildings. Itu termasuk dalam given. We found a little house, itu termasuk dalam new. It had the appearance, termasuk dalam given, of a fairy tale house, itu termasuk dalam new. Perhatikan bagaimana kalimat pertama diakhiri dengan informasi baru. Apa yang mereka temukan in a little house. Ini menjadi diketahui dalam formasi yang dibawa pembaca ke dalam kalimat kedua, melegitimasi penggunaan kata ganti it. Tapi sekarang lihat apa yang terjadi. House kedua salah ditempatkan pada posisi yang new di akhir kalimat. Apa yang benar-benar baru sekarang adalah fairy tale, dan elemen ilmi inilah yang harusnya ada di bagian new. Untuk menjaga ritme penyampaian informasi yang baru, akhir kalimat ini harus ditulis sebagai house in a fairy tale. Kemudian yang selanjutnya itu ada kesalahan pragmatis. Semua jenis kesalahan wacana yang diidentifikasikan sejauh ini mencerminkan keterbatasan bukan dalam kompetensi linguistik tetapi dalam penerapan kompetensi itu. Kami menggunakan label kesalahan pragmatis atau implicity untuk merujuk pada ini karena mereka melibatkan penerapan pengetahuan linguistik. Penulis menyebutnya sebagai penyimpangan pragma linguistik. Tidak seperti kesalahan teks, mereka muncul ketika pembicara salah mengkodekan atau pendengar salah mengartikan sebuah pesan, bukan untuk merusak maknanya, tetapi untuk merusak kekuatan pragmatisnya, yaitu tindak tutur apa yang dimaksudkan atau kekuatan retoris apa yang harus dilakukan. Misalnya, jika seorang Jerman berkata kepada pelayan Inggris, "Bawakan saya bir," ucapnya akan dianggap sebagai perintah dan bukan sebagai permintaan, dan ini akan menyinggung perasaan. Di sisi lain, seperti yang benar-benar ditekankan oleh Janichi 1980 dan Thomas 1983, ada kesalahan wacana atau interaksional yang muncul bukan karena ketidakmampuan linguistik, tetapi karena ketidakmampuan sosiokultural. Kegagalan sosiopragmatis dihasilkan dari bentrokan budaya, dari perbedaan pandangan budaya tentang perilaku sosial, atau dari sosiolinguistik yang pantas dalam setting tertentu. Thomas 1983 mengidentifikasi sejumlah sumber influensitis tersebut. Yang pertama itu ada tabu, yaitu sesuatu yang tidak boleh dilanggar dalam kelompok tertentu. Malcolm yang mengklaim bahwa Aborigin Australia mematuhi prinsip hemat komunikatif yang menuntut bahwa
seorang harus menggunakan kata-kata sesedikit mungkin untuk menyampaikan maknanya. Itu menjadi lebih fasih dan bertele-tele dalam budaya ini berarti sama seperti melakukan kesalahan sosio-pragmatis. Kemudian yang kedua itu ada ukuran pengenaan. 20 tahun yang lalu, di Moskow, sebatang rokok sangat berharga sehingga Anda bisa dengan santai meminta setiap orang yang lewat di jalan untuk memberikannya kepada Anda. Di Barat, sebaliknya, Anda harus sangat sopan jika Anda memberanikan diri untuk memohon bahkan dari seorang rekan kerja. Kemudian yang ketiga itu ada nilai. Contoh sebuah kebohongan kooperatif Amerika seperti ketika orang Amerika menyatakan kita benar-benar harus berkumpul suatu saat. Mereka tidak harus mengartikannya secara harfiah. Makna yang dimaksudkan dari ucapan ini adalah untuk memberitahu Anda bahwa mereka menyukai perusahaan Anda dan mungkin untuk menghindarkan Anda dari rasa malu. Mereka telah memilih untuk mengkomunikasikan perasaan itu secara tidak langsung. Kemudian yang keempat itu ada kekuasaan dan jarak sosial. Penggunaan bentuk sapaan dan kata ganti solidaritas atau inferioritas yang sesuai secara sosial atau seperti di Jerman dan Prancis adalah keterampilan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diperoleh di beberapa komunitas dan pendatang baru sebaiknya memperhatikannya. Thomas, 1984, melihat wacana lintas budaya sebagai suatu pertemuan yang secara inheren tidak setara di mana suatu peserta mungkin memiliki perbedaan dalam konvensi budaya, berperilaku berbeda dari yang lain. Ketidaksetaraan terletak pada 3 fakta. Fakta bahwa penutur asli biasanya adalah penjaga gerbang, yaitu mereka memutuskan apakah penutur asing atau pekerja imigran misalnya akan diizinkan untuk mendapatkan manfaat atau hak tertentu atau tidak. Fakta yang kedua adalah bahwa MSS memiliki penguasaan bahasa yang lebih baik. Dan fakta yang ketiga itu adalah bahwa MSS seringkali juga menjadi guru yang semakin meningkatkan status mereka. Sebuah studi penting tentang miskomunikasi dalam bahasa Inggris atau NS Discourse adalah Gas dan Faroni 1991. Mereka mengadopsi definisi Milroy tentang miskomunikasi sebagai perbedaan sederhana antara analisis semantik pembicara dan pendengar tentang pesan yang diberikan. Mereka juga membedakan antara kesalahpahaman yang tepat yang mengacu pada penerima mendapatkan pesan yang berbeda dari apa yang dimaksudkan pembicara dan pemahaman yang tidak lengkap atau yang mungkin total atau sebagian. Perhatikan bagaimanapun bahwa fokus mereka adalah pada aspek semantik pesan, bukan pragmatis, dan bahwa kesalahpahaman yang mereka gambarkan adalah contoh kesalahan teks, bukan kesalahan wacana. Kemudian yang terakhir itu ada kesalahan reseptif. Sebagian besar pembaca memahami semuanya dengan baik tetapi salah mengartikannya sebagai eufemisme untuk bagian lain dari anatomi wanita. Dikatakan bahwa salah tafsir itu berasal dari kehati-hatian pembaca akan tetapi bahwa pembaca NS mau percaya bahwa English Foreign Language atau IL2 di sini memanfaatkan bahasa Inggrisnya yang terbatas secara kreatif. Jadi ada anggapan bahwa ini adalah kesalahan atau ketidaktahuan padahal itu hanya slip komposisi. Reaksi ini mendukung klaim bahwa NS terlalu cepat menyimpulkan bahwa pelajar itu lambat, tidak cerdas, garang, malas, tidak peduli, tidak termotivasi. Namun kita harus memusatkan perhatian kita pada kesalahan reseptif pelajar daripada kesalahan NS. Meskipun mereka memiliki banyak kesamaan relevansi, di sini adalah fakta bahwa peserta didik sebagai penerima teks dan wacana sama sekali tidak malas atau tidak termotivasi. Sebaliknya, mereka sangat energik dalam mencoba mencapai pemahaman dan interpretasi dari apa yang mereka baca atau yang mereka dengar. Ada sedikit non-pemahaman dan non-interpretasi, meskipun mungkin ada banyak kesalahpahaman dan salah tafsir. Bukti atas kerja yang kuat penerimaan dalam mencoba memahami dan menafsirkan berasal dari penelitian tentang strategi komunikasi atau communication strategy. Kemudian Tarone, Cohen, dan Dumas 1983 mendefinisikan communication strategy sebagai upaya sistematis oleh pelajar untuk mengungkapkan atau memecahkan kode makna dalam bahasa target. Liberty 1991 menunjukkan bahwa terdapat 4 strategi produksi berulang, yaitu penambahan, penghapusan, pemilihan salah, dan kesalahan pemesanan yang juga merupakan sebagai strategi reseptif. Jadi, ketika bagian dari pesan tidak jelas, penerima mungkin mencoba untuk membuat transposisi, substitusi, atau penambahan dalam upaya untuk menghubungkan beberapa jenis makna dengan apa yang dia dengar. Kemudian sumber kesalahpahaman ketiga yang diidentifikasi dalam Bremer,
Bradel, Robert, Simoneau, dan Vasseur 1964 dan seterusnya, yaitu masalah pragmatis dan situasional sebenarnya merupakan sumber misinterpretasi. Misalnya, seorang imigran yang diwawancarai oleh pekerja sosial Inggris ditanya, "Di mana Anda tinggal?" Yang seperti yang ditunjukkan oleh salah satu kata jawaban Walsall disalahartikan sebagai pertanyaan penasaran tentang afiliasi lokal imigran, padahal itu dimaksudkan sebagai pertanyaan resmi tentang alamatnya. Kesalahan reseptif terbagi dalam dua kategori, yaitu salah baca dan salah dengar, dan bahwa yang pertama telah diselidiki di kelas formal sementara yang terakhir telah direkam dalam setting kehidupan nyata. Saya ragu bahwa salah dengar lebih jarang terjadi di ruang kelas daripada di jalan-jalan dan kantor jaminan sosial. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.